Katanya itu kita berada di low vibration. Orang curhat kok malah nggak boleh. Doanya tidak terkabul. Kali pertama saya dengar istilah Law of Attraction itu sekitar tahun 2019 pas saya nonton video ini. Di video ini, Christina Lee mewawancarai Vinda Febriana, seorang pengusaha craft yang awalnya menganggap Tuhan itu jahat setelah dia divonis mengidap miastenia gravis. Nah, kemudian dia mempraktekkan Law of Attraction. Dia mengubah mindsetnya dari yang awalnya itu Tuhan itu jahat, kemudian dia ubah bahwa Tuhan itu baik, dan sejak saat itulah dia mulai bangkit. Kemudian bisnisnya pun jadi berkembang. Respon saya waktu kali pertama mendengar tentang LOA ya jelas positif lah. Karena memang itu sejalan dengan hadis qudsi yang berbunyi, aku sesuai persangkaan baik hambaku, maka hendaklah ia berprasangka baik kepadaku sebagaimana yang ia mau. Hadis riwayat Ahmad. Sejak saat itu saya sering banget dengar atau dapat rekomendasi video tentang Law of Attraction. Para trainer termasuk yang berbasis Islam juga sering membahas tentang Law of Attraction. Ya karena penasaran, jadinya saya coba cari-cari tahu nih apa itu Law of Attraction. Dan hasilnya saya tidak menemukan satu definisi baku dari Law of Attraction. Sebagian besarnya hanya menjelaskan melalui contoh-contoh gitu. Padahal ya yang namanya hukum itu kan harusnya ada statement yang standar, yang baku, yang jelas. Karena hukum dalam perspektif sains adalah sesuatu yang mendeskripsikan sebuah observasi. Lah kalau bunyinya aja nggak jelas, nggak standar, gimana itu disebut sebagai sebuah hukum? Kalau teman-teman ada yang tahu bunyi baku atau standar dari Law of Attraction, silakan komen di bawah ini. Kita ambillah sebuah contoh salah satu hukum dalam dunia fisika. Namanya hukum kekekalan massa. Menurut hukum tersebut, massa zat-zat sebelum reaksi dengan sesudah reaksi adalah sama dan tetap. Redaksi yang sampai ke kalian mungkin beda-beda, tapi yang jelas interpretasinya sama. Nggak ada sesuatu yang ambigu. Lah kalau di Law of Attraction ini itu terlalu abstrak gitu. Jadi sebenarnya ini lebih tepatnya disebut prinsip daripada sebuah hukum. Karena kalau prinsip itu kan ya bisa benar, bisa salah, bisa berhasil, bisa gagal, itu nggak masalah. Tapi kalau hukum harus benar, harus terbukti benar. Kalau misalnya salah ya hukumnya ya diganti. Tapi karena udah terlanjur dikenal sebagai hukum Law of Attraction, jadi ya sudahlah, kita nanti selanjutnya kita akan menggunakan istilah Law of Attraction. Kita ambillah suatu contoh sebuah prinsip, namanya prinsip Pareto, dikenal sebagai prinsip 80-20. Dalam prinsip itu intinya adalah 80% hasil didapat dari 20% usaha. Nah, prinsip Pareto ini biasanya kita pegang sebagai acuan untuk efisiensi, yakni dengan melakukan usaha seminimal mungkin, tapi kita mendapatkan hasil semaksimal mungkin. Dan prinsip Pareto ini biasanya digunakan dalam proses produksi. Jadi kayak 20% bahan baku menghasilkan 80% barang jadi. Tentu saja jumlahnya nggak harus tepat 20%, 80%. Tapi ya namanya aja prinsip, bisa tepat, bisa enggak. Tapi yang penting kan kita melakukannya itu berdasarkan prinsip tersebut. Nah demikian juga dengan LOA, Law of Attraction. Kalau kita memahaminya sebagai hukum secara sains, waduh ini nanti kita malah yang diperbudak oleh LOA itu sendiri. Ya harus benar, harus sukses, kayak gitu. Jadi makanya saya lebih cenderung LOA itu menganggapnya sebagai sebuah prinsip. Law of Attraction ini sering banget disarankan atau dibahas oleh para trainer, coach, motivator untuk meraih apa yang kita inginkan. Malah banyak yang bilang kayak gini sih, cukup
tidur, nanti apa yang kita inginkan akan datang sendiri. Cukup membayangkan, maka sesuatu itu akan datang sendiri. Nggak ngapa-ngapain, maka nanti mantan atau gebetan kita akan mendatangi kita. Pengen mobil, law of attraction. Pengen rumah, law of attraction. Usaha lancar, law of attraction. Kuliah, law of attraction. Pokoknya apa-apa, LOA, LOA. Nah, pertanyaannya adalah, apa itu law of attraction? Tadi sudah saya singgung, saya sendiri belum menemukan suatu definisi yang baku yang menjelaskan tentang law of attraction ini sebagai hukum sains. Tapi kalau kita mau merujuk ke buku The Secret yang merupakan rujukan yang paling banyak oleh para trainer, saya pun nggak menemukan statement yang baku apa itu LOA. LOA adalah bla 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 bla, enggak. Tapi saya menemukan satu statement yang saya anggap paling tepat untuk menggambarkan apa itu law of attraction. Ada kalimat seperti ini. Thoughts become reality. Artinya pikiran menjadi kenyataan. Law of attraction disebut-sebut sebagai hukum yang tertinggi di atas hukum-hukum lain di alam semesta. Waduh, saya kira ini terlalu berlebihan sih. Apalagi dalam buku tersebut juga dikatakan bahwa dalam fisika kuantum seluruh alam semesta itu muncul dari pikiran-pikiran. Tapi nggak dijelaskan fisikawan kuantum yang ngomong seperti itu tuh siapa. Terus kemudian rumus-rumusnya seperti apa. Ya saya kira sih maklum lah, karena buku The Secret itu kan lebih ke filsafat ya daripada buku ilmu pengetahuan. Sekarang gini aja deh. Bayangkan kalau seluruh penduduk bumi ini yang jumlahnya 7 miliar lebih itu bisa mengatur alam semesta lewat pikiran. Ya pasti bentrok satu sama lain kan. Karena satu sama lain belum tentu sama pikirannya. Dan mungkin juga bakal kiamat. Karena di belahan bumi tertentu, di negara tertentu, di benua tertentu ada yang berpikir ingin bumi bertabrakan dengan matahari misalnya. Kan jadi hancur. Dari sini aja kita sudah membuktikan bahwa sebenarnya tidak semua pikiran itu menjadi kenyataan. Sebenarnya konsep tentang alam semesta yang muncul dari pikiran-pikiran itu udah sering dibahas sih dalam bidang filsafat. Di antaranya itu yang saya pernah pelajari itu konsep tentang emanasi. Terus kemudian idealisme. Di dalam konsep emanasi, Tuhan berpikir kemudian menciptakan akal pertama. Nah, akal pertama ini kalau dalam kekristenan itu mungkin sepadan dengan konsep firman atau memra. Atau kalau dalam Islam itu juga dikenal konsep kun fayakun. Artinya alam semesta ini terjadi karena perintah Allah. Kun fayakun. Yakun ini terjadi proses gitu ya. Enggak secara tiba-tiba jadi maka jadi. Kun fakan. Bukan, tapi kun fayakun. Idealisme yang dipopulerkan oleh Plato. Saya nggak bisa menjelaskan secara spesifik ya, karena ini filsafat itu hal yang paling ruwet yang pernah saya pelajari. Tapi secara sederhananya itu kayak segala sesuatu ada karena ada di dalam pikiran atau ide kita. Nah itu kalau idealisme. Makanya ketika membahas tentang pesawat, sekalipun di dunia ini nggak pernah ada yang namanya pesawat, tapi karena di pikiran kita itu sudah ada pesawat, maka pesawat itu dianggap ada, meskipun di alam nyata ini belum ada. Nah pertanyaannya adalah, apakah Inoshikacho itu beneran ada hanya karena kita memikirkannya? Nah gimana menurut kalian? Tahu Inoshikacho nggak? Ini kayak gini nih. Cara memahami law of attraction yang paling mudah itu adalah dengan menganggap diri kita ini sebagai magnet, menarik segala sesuatu ya. Baik yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai, itu dia akan tertarik oleh diri kita, oleh pikiran kita maksudnya. Nah, disinilah letak ambigu dari law of attraction. Karena alam semesta itu tidak membedakan mana yang kita sukai dan mana yang tidak. Semuanya akan kita tarik. Tapi di sisi lain, agar keinginan kita itu terwujud atau manifest, kita harus merasa senang atau berada di high vibration. Kita harus merasa senang supaya hal itu terwujud. Nah ini kan bagi saya agak-agak membingungkan juga gitu.
Nah, ketika menjelaskan tentang law of attraction, biasanya orang-orang itu menjelaskan tentang enak-enaknya aja. Jadi kayak ya yang diperlukan cuma mindset aja, cuma ganti mindset aja. Dari berburuk sangka menjadi berbaik sangka, udah nggak usah ngapa-ngapain. Tidur doang, apa yang kamu inginkan datang. Mau mobil, sebut aja aku punya mobil, aku pengen mobil, bayangkan kamu punya mobil. Terus kemudian nggak lama kemudian alam semesta akan merespon sehingga mobil itu akan datang dengan sendirinya. Kayak gitu tuh biasanya. Tapi kalau membahas tentang kegagalan, nah ini nih yang paling seru nih justru yang di pembahasan tentang kegagalan. Karena nggak semua pendukung law of attraction mau menerima bahwasanya LOA pun juga nggak selalu berhasil. Mungkin akan ada video yang lain yang membahas khusus tentang teknik LOA. Di sini saya hanya ingin mengkritisi pendukung law of attraction yang menyangkal law of attraction itu nggak selamanya berhasil, tidak selalu berhasil. Ya kadang berhasil, kadang gagal gitu kan. Yang saya bingungin itu ketika LOA gagal. Tapi banyak tuduhan yang dilontarkan. Misalnya kurang percaya. Kata mereka pendukung law of attraction, kalau kita memiliki keraguan sedikit aja, meskipun cuma 1%, maka law of attraction itu nggak akan bekerja. Nah ini kan sesuatu yang sulit ya. Ya meskipun cuma 1%, pasti ada rasa takut. Alasan yang paling gampang menuduh orang dia itu kurang percaya. Dan karena kurang yakin 100%, cuma 99%. Yang nggak yakin cuma 1%-nya. Lah, kok tiba-tiba justru yang terwujud malah yang 1%. Jadi kalau menyuruh seseorang untuk yakin 100%, benar-benar 100%, nggak ada 1% keraguan sekalipun, ya susah. Sadar nggak sih? Justru di dunia ini peluang-peluang bisnis itu muncul karena ada rasa kekhawatiran. Contoh, khawatir nggak bisa bayar biaya rumah sakit yang mahal. Solusinya ada asuransi. Khawatir terjadi kemalingan. Solusinya alarm, CCTV. Khawatir tentang banjir, takut banjir. Solusinya bangun infrastruktur anti banjir, anti kebakaran, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya rasa takut dan khawatir itu ya manusiawi aja. Bisa aja rasa khawatir itu mempengaruhi kenyataan, tapi seberapa besar pengaruhnya terhadap kenyataan itulah. Ya udah, nggak usah menuduh orang, kamu kurang yakin, bla 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 sebagainya. Kemudian yang kedua, yang biasanya dijadikan alasan yang dikemukakan oleh para pendukung law of attraction. Kenapa gagal? Karena kamu berada di wilayah low vibration. Alasan ini tampak sangat masuk akal. Dan sebenarnya saya sih setuju aja dengan alasan ini. Karena memang pikiran-pikiran negatif kita cenderung menghambat kemajuan kita. Pikiran negatif itu ya itu tadi disebut low vibration. Low vibration kayak kecemasan, kesedihan, perasaan bersalah, malu, takut, marah, rakus, kebencian, kekhawatiran, komplain. Saya setuju itu akan menarik hal-hal yang negatif, itu saya setuju. Tapi banyak para pendukung law of attraction ini nyontohin wilayah-wilayah low vibration yang nggak masuk akal. Contoh. Saya yakin kalian juga pasti pernah dengar. Kenapa law of attraction gagal? Karena tidak memiliki rasa senang. Padahal kan di Secret pun disebutkan bahwa semua hal itu bisa kita tarik, sampai mengkritisi cara sedekah. Kalau kita pengen sedekah, itu harus dengan gembira, harus dengan rasa senang. Karena kalau kita sedekah dengan rasa kasihan, katanya itu kita berada di low vibration. Aduh. Gimana ya?
Sedekah itu tentang keikhlasan untuk memberi. Mau dia dengan rasa kasihan atau dengan rasa senang. Ya masa kita harus memaksakan diri kita nggak kasihan. Misal kita lihat ada orang yang sangat membutuhkan, mau kita tolong, kita sedekahkan. Emang orang harus mengesampingkan rasa kasihan hanya supaya orang itu tetap berada di high vibration. Nah kemudian ada lagi, kenapa keinginan kita itu tidak kunjung dimanifest? Karena curhat ke orang tua. Apa hubungannya coba? Ya memang di satu sisi saya setuju bahwasannya kalau bisa itu ngasih kabar yang bagus-bagus ke orang tua. Kita lagi kena musibah atau usaha kita lagi seret, tetap tunjukkan seakan-akan kita itu ya masih baik-baik saja. Kita jangan sampai membuat orang tua itu khawatir. Itu saya setuju. Tapi ada saat dimana kita itu nggak bisa menutupi apa yang sedang terjadi. Yang akhirnya orang tua tahu keadaan kita. Nah terus apa kita masih tetap harus berpura-pura? Oh nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Ya tentu itu malah jadi membebani orang tua juga. Nah di saat seperti itu ya sudah kita ngomong yang sebenarnya ke orang tua. Bahwa keadaannya lagi seperti ini. Apakah itu termasuk penyebab kegagalan LOA? Kan yang saya heran kenapa hal-hal seperti itu dianggap sebagai low vibration. Padahal itu kan hal-hal yang sebenarnya sesuatu yang nggak bisa kita cegah. Kan kasihan. Gagal ya udah, ambil pelajaran, kemudian lakukan yang lebih baik lagi. Daripada harus mencari-cari kesalahan. Oh kamu ini kurang bersyukur. Oh kamu ini karena kurang yakin. Oh kamu ini karena suka curhat ke orang tua. Lah orang curhat kok malah gak boleh. Doanya tidak terkabul. Karena pada saat itu orang tua merasa sedih. Itu gak ada korelasinya sama sekali. Boleh-boleh aja, sangat boleh. Siapapun mempraktekkan law of attraction. Tapi ya itu sekali lagi, law of attraction bukan hukum di atas semua hukum. Praktekkan tanpa harus keblinger. Nggak hanya berdiam diri, tapi kita berusaha membuat apa yang kita inginkan itu datang, tertarik. Makanya kan di sini kan attraction. We attract. Kalau kita nggak menjadikan diri kita itu menarik, ya bagaimana kita bisa menarik apa yang kita inginkan? Contoh. Kamu pengen punya rumah. Terus kemudian kamu menggunakan teknik law of attraction. Entah itu scripting atau visualize atau affirmation. Oke. Terus kemudian membayangkan bahwa kamu seakan-akan kamu udah punya rumah. Alhamdulillah aku udah punya rumah. Padahal belum. Aku udah punya rumah 2 lantai. Yang kamarnya gede, tamannya luas, punya carport, punya apapun lah. Tapi kamu cuma membayangkan doang, ya nggak akan berhasil. Kecuali kalau kamu memang udah punya rekening tabungan, kemudian uang itu cukup untuk membeli rumah, ya udah tinggal datang, beli rumah selesai. Tapi kalau belum, harus ada actionnya. Datangi, kemudian tanya berapa harganya, terus kemudian sesuaikan dengan kemampuan kita, kira-kira mau cash atau kredit. Kalau cash butuh berapa lama, kalau kredit juga butuh berapa lama, sesuaikan dengan kemampuan. Kan seperti itu. Bukan hanya sekedar tidur kemudian tiba-tiba bisa punya rumah. Enggak seperti itu. Banyak yang menjelaskan law of attraction itu hanya sekedar tidur tiba-tiba datang sendiri. Itu semuanya clickbait. Tidak semua yang kita pikirkan itu ternyata menjadi kenyataan. Tapi kita juga bisa mengatur pikiran kita, mengubah mindset kita supaya kita bisa menerima kenyataan dengan cara yang lebih baik. Seperti halnya yang dilakukan oleh
si Vinda tadi yang diwawancarai oleh Christina Lee, dia mengubah mindsetnya menjadi lebih baik. Padahal ya sebenarnya kalau realitanya kenyataannya ya tetap sama. Tapi karena dia berprasangka baik, maka segala hal yang di sekitarnya itu menjadi baik. Nggak perlu menyalahkan diri sendiri, nggak perlu menyalahkan orang lain hanya untuk membela keabsahan law of attraction. Kalau menurut kalian bagaimana? Apa pendapat kalian tentang law of attraction? Dan kalau kalian punya pengalaman terkait law of attraction, silakan tulis di komentar. Atau kalau kalian punya ide atau saran, kira-kira nanti di channel saya ini bahas tentang apa, silakan juga ditulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya supaya ada notifikasi kalau ada video baru di channel ini. Dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat, kalian bisa share supaya pesan-pesan yang ada di video ini bisa tersebar ke banyak orang. Oke, terima kasih. See you on the next video.